halo Michael. Lisyani Setiadi. Oke. Sorry agak telat nih. Nyariin tombol live dari tadi di HP nggak ketemu. Sekarang baru pakai tab, jadinya baru ketemu deh. Halo Endah. Oke. Ya, teman-teman, malam hari ini Kak Rani bakal nge-live lagi, tapi Kak Rani juga seperti biasa nggak sendirian karena Kak Rani butuh temen ngobrol ya biar makin seru obrolan kita. Nah, malam hari ini kita bakal ngobrolin soal batasan pacaran sehat ala kekinian. Tuh udah Kak Rani pin tuh judulnya di atas. Nah, teman-teman, dan nanti live ini juga masih bisa teman-teman tonton di IGTV Kak Rani, nggak akan langsung dihapus, dan kemudian nanti juga akan Kak Rani upload di channel YouTube Tanya Spasi Kak Rani. Oke, jadi follow dulu akun Instagram @tanyakakrani dan subscribe juga ya di channel YouTube-nya Tanya Spasi Kak Rani karena di situ banyak banget update informasi-informasi terbaru, juga live-live Instagram kayak gini. Semuanya Kak Rani upload di sana. Oke, teman-teman. Nah, hari ini kita tadi udah melakukan ini ya, pilkada serentak nih buktinya nih, Kak Rani udah ngelakuin ini tadi. Oke, saya akan sapa dulu ya. Ini siapa aja nih? Ada Golden Mini. Halo, selamat malam. Aditya Putro, halo. Pak Adit nih ya. Nah ini. Sekarang Kak Rani akan langsung invite aja ya temen ngobrol kita malam hari ini, biar Kak Rani nggak sendirian gitu ya, ada temen ngobrolnya. Saya bakalan langsung invite aja. Siapakah dia? Oke. Pandemi ini teman-teman tetap sehat ya, teman-teman ya, tetap jaga kesehatan, tetap aktif terus, tetap ceria, tetap bahagia gitu, dan nanti kita bakal ngobrol-ngobrol banyak, dan juga bisa sehat. Halo Kak Arina. Halo Kak Rani. Potong nggak gambarnya saya? Tampilannya gimana? Aman Kak, aman. Oke, oke. Agak suaranya Kak Arina agak-agak feedback. Oh, oke. Sabar ya. Ya, oke. Ini ada juga di NH Aki Store. Selamat malam, Reva Dumais. Halo Reva. Masih agak feedback Kak Arina, mungkin device double atau gimana kali ya? Kenapa ya Kak Rani ya? Bentar ya Kak. Oke. Juga suaranya agak noise gitu. Nah ini sekarang udah oke. Ini sekarang udah. Itu kadang-kadang masih. Iya. Di Kak Rani juga kayak gitu suaranya. Iya. Ini ada Melis Angga KBMT. Malam. Iya, malam semua. Pengaruh sinyal bukan? Sinyal Burani sama Oh, Mbak Lia. Yang namanya Mbak Lia itu banyak banget. Oke, aku sapa dulu ya, Mbak Lia. Selamat malam. Nama IG-nya kok beda sih? Ada SM Live. Siapa ya nih yang aduh, namanya kalau nama asli itu bikin bingung deh. Mungkin gimana sih? Masih ini ya suaranya? masih, tapi masih bisa di ini sih. Aman lah Kak. Di tempat aku yang ini nih. Tiap kali aku ngomong tuh terus ada kayak gitu, kayak echo gitu ya. Iya, dari Kak Rani deh kayaknya kan. Masa? Iya. Jangan-jangan double device sampai. Enggak sih. Oke kok. Bisa sih nggak ada masalah. Double device nggak kayak final laptop sama HP atau apa gitu? Enggak sih Kak, di sini udah aman Enggak. sih. Kayaknya dari sana deh. Masa ya? Enggak ada. Bisa bikin berisik ya? Atau Kak boleh live dulu? Ntar aja kok invite lagi. Oh iya. Bagus. Boleh. Iya, resek nih. Iya benar. Resek. Kresek-kresek ya.
Ini kelas dulu ya, habis ini aku invite lagi. Oke, oke, oke. Ada geosis, ada TRSPY, N ini apa itu bacanya? Boleh les dulu bentar, Kak Tina? Oke. Bentar ya. Oke. Nah, sorry ya teman-teman ya gangguan teknis. Saya bakal coba invite lagi ya, bentar ya. Mohon bersabar ya teman-teman ya. Halo Mas Miftah, Simon 77. Selamat malam dan thank you semuanya yang udah join ya di sini ya. Oke, bentar. Hmm, saya akan coba invite lagi ya. Temen ngobrol saya malam hari ini ya. Eh, 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 eh. Oke, this is tampilan Instagram baru tuh bikin aku bingung loh. Oke, kita coba ya invite lagi ya Kak Vina. Semoga kali ini udah nggak kresek-kresek lagi suaranya. Kita sama-sama berdoa. Aduh, kok masih kresek-kresek ya Kak Vina ya? Masih kresek-kresek ya. Ini pakai HP. Pakai HP, pakai HP. Oh, oke oke oke. Teman-teman yang lain gimana? Komentarnya dong. Enggak suaranya kresek-kresek gitu. Atau satu sinyal ya? Ini ada Hayu 1896 dan Dela Bernadette Mulata. Gimana Kak? Apa jangan karena apa ya sinyal ya? Mungkin ya, Kak ya. Kurang tahu juga nih kenapa nih. Teman-teman kan yang tahu. Pakai handsfree nggak? Enggak, enggak. Enggak ya. Kalau pakai handsfree, coba. Oh iya nih, Kak Ina mungkin bisa pakai Dewi Dodo Iva juga. Coba ya. Sebentar, sebentar. Coba juga. Saya Caranya coba. masih kerasa ya. Michelle. Thank you. Gimana Kak? Suaranya bangun atau masih? Masih. Masih ya? Kenapa ya? Masih. Udah pakai handsfree? Udah. Cuman agak mendep soalnya. Ada suara berisik juga sih, tapi beda sama tadi ya berisiknya. Oh, beda lagi ya? Oke, jadi gimana? Mau pakai headset atau enggak nih? Gimana ya? Masih mendingan ini sih, meskipun tetap berisik sih. Gak apa-apa lah ya. Gak apa aja kali ya. Handsfree ini cuma satu, Kak Vina, nggak ada handsfree yang lain lagi. Aduh, nggak ada deh kayaknya. Soalnya lagi nggak di rumah juga ini Kak. Bukan sini lagi. Oh, Di oke. rumah keluarga juga. Tapi masih agak mendingan ini sih daripada tadi tuh bener-bener bikin telinga sakit banget. Oke. Kalau teman-teman yang lain gimana nih? Oke, jalan dulu aja ya. It's okay ya. Mudah-mudahan nanti kita berdoa suara berisiknya hilang ya. Oke. Nah, Kak Vina, kacamata kita kok mirip ya ngomong-ngomong ya? Jangan-jangan kita beli di toko yang sama. Jangan-jangan toko yang sama nih. Nggak janjian loh tapi ya. Jangan-jangan mereknya sama kita. Padahal nggak janjian ya. Oke. Gimana Kak Vina, kuliah lancar? Puji Tuhan lancar Kak. Puji Tuhan masih baik-baik aja. Kuliah. Masih online ya? Masih online. Gimana? Oke. Masih online ya. Oke. Nah, Kak Vina, kita malam ini bakalan ngobrolin satu topik yang cukup hot tapi penting buat anak muda ya, yaitu batasan pacaran sehat ala kekinian. Kenapa sih sebenarnya kita tuh mengangkat tema ini, Kak Vina? Kenapa ya awalnya kita tuh ngangkat tema ini ya, Kak ya? Karena ini tema sebenarnya salah satu tema yang lagi perlu banget sih, apalagi di kalangan anak muda ya Kak Rani. Anak muda, apalagi ini lagi COVID nih, aduh. Anak muda banyak banget yang stres. Salah satunya aku kali ya.
sempat Oh mengalami iya kayak, iya iya. aduh ini mau ngapain gitu kan, mau ngapain. Mungkin yang pacaran juga udah bosan kali jalan sama pacarnya mungkin ya. Iya. Atau mungkin yang LDR LDR, paling. LDR Oh, dan oh. kangen banget pasti. Iya Jadi iya salah benar satu benar benar ini benar. tema yang menarik sih karena ini menurut aku, batasan pacaran sehat. Apalagi di tengah-tengah pandemi Ya. kayak gini, tentunya harus ada batasan-batasan pacaran yang sehat itu seperti apa sih. Dan ini menurut Benar. aku salah satu tema yang bagus, salah satu tema yang menarik di kalangan anak muda. Yes, oke. Kak Vina ini ada Bondan Suratno. Kamu pasti kenal. Kenal nggak? Pasti kamu kenal dong. Oh ya itu Mister Bondan Bondan ya? Suratno. Kalau nggak kenal kamu durhaka loh. Malam Pak Bondan, Mister Bondan. Malam Mister Bondan. Ada HUDC 777. Selamat malam juga. Oke. Nah, Kak Vina, tapi emang Iya, benar sih tadi yang Kak Vina sampaikan, banyak banget anak muda itu memang lagi galau banget, apalagi yang terbatas sama LDR. Kayak teman-teman kita di asrama juga banyak ya yang terpaksa harus pacaran LDR untuk sementara waktu karena memang ya lagi terkendala pandemi kayak sekarang ini ya, Kak Vina ya. iya benar banget Nah, Kak. Nah, Kak Vina, tapi kalau kita ngomong-ngomong batasan pacaran, sebenarnya kan nggak, mungkin orang ngiranya, oh batasan yang soal fisik dan lain sebagainya. Padahal kita tuh punya banyak banget batasan yang nggak cuma fisik aja, tapi mental, emosional juga, privasi juga. Dan nanti kita bakal bahas gitu. Jadi, Oke. mungkin teman-teman kadang persepsinya, oh oke, batasan itu cuma secara kontak fisik, tapi nggak sesederhana itu ya. Oke, ini ada Tiko Putradaya. Ini pasti temennya Kak Vina pasti. Iya. Ada, oke, Ada sapaan ada tuh lagi sekarang nih. HUDC. Kenapa? Ada sapaan halo Bu katanya. Oh iya iya nih, halo juga. Ada Yeni Hareva. Oke, yuk kita mulai, Kak Vina. Apa nih yang ingin dibahas duluan nih? Oke, yang Oh, ada pertama, gadis dan iya. Yang pertama Kak, aku pengen bahas, mau nanya pendapat Kakak, siapa sih menurut Kakak definisi dari cinta itu sebenarnya? Apa definisi dari Kak oke. Rani? Iya, iya. Kalau kita ngomong pacaran pasti itu deket banget sama kata cinta ya, Kak Vina ya. Iya, Tapi bisa juga sih pacaran nggak mesti cinta. Ada juga ya kayaknya sih ya, pacaran karena nyaman, pacaran karena dulunya sahabatan, terus kemudian ya udahlah kita pacaran nggak mesti melulu harus jatuh cinta duluan gitu ya. Nah, tapi sebelum masuk ke topik pacaran, kita bahas dulu ya teman-teman cinta sendiri. Ini Kak Rani pakai definisi sedikit ilmiah gitu ya. oke siap Jadi siap Kak. cinta itu adalah suatu emosi dari kasih sayang yang kuat dan ketertarikan antar pribadi. Antar pribadi itu pastinya antara saya dan seseorang dan pastinya lawan jenis ya kita ngomong di sini ya. Terus cinta juga bisa diartikan sebagai suatu perasaan dalam diri seseorang eh, yang mewarisi sifat-sifat yang baik. Sekali lagi, cinta itu adalah perasaan dalam diri seseorang yang mengandung sifat-sifat yang baik. Misalnya, perasaan belas kasih, perhatian, kasih sayang, kepedulian, terus kemudian empati, afeksi gitu. Jadi sifat-sifat baik itu tuh pasti ada kalau mereka berdua saling mencintai. Nah, jadi kayak perhatian, empati, kasih sayang, saling membantu, saling mensupport itu udah pasti ada ketika dua orang saling mencintai. Jadi kalau teman-teman di sini ngomong pacar aku kok nggak perhatian, nggak peduli, nggak sayang sama aku dan lain sebagainya, perlu dipertanyakan. Jangan-jangan dia tuh beneran cinta atau enggak gitu. Jangan-jangan cuman karena banyak banget ya Kak Vina di zaman sekarang Kak Rani ngamatin teman-temannya Kak Rani sendiri itu tuh pacaran hanya karena untuk status gitu. Aduh kan sedih banget ya. Hanya Iya, karena teman-teman aku udah pada punya pacar, masa aku enggak sih? Ya udahlah gitu. Yang penting ada, yuk kita jalan yuk. Yang penting aku punya pacar. Jangan kayak gitu juga, gitu kan? Akhirnya pasti hubungannya juga pasti akan kosong gitu karena awalnya nggak dimulai dari cinta dan saling mengasihi. Gitu. Nah, itu definisi tentang cinta, Kak Vina. Tapi ada menurut ini ahli psikologi juga ya. Jadi dalam psikologi itu lengkap banget ya Kak Vina ya. Bahas tentang iya, cinta, iya. bahas tentang relationship, bahas tentang apa banyak hal gitu kan. Nah, ada seorang ahli psikologi namanya Eric Fromm.
Jadi mengatakan 5 syarat untuk mewujudkan cinta. Jadi cinta tuh nggak melulu cuman oh oke, aku jatuh cinta sama kamu, kita selesai sampai di sini gitu. Tapi ada 5 syarat mutlak yang mesti dimiliki kalau kita itu saling mencintai. Jadi cinta kasihnya tuh bisa terwujud antara dua orang ini, gitu kan? Yang pertama mesti ada perasaan. Ya iyalah, masa cinta tuh cuma di logika doang. Cinta kan perasaan ya. Kemudian yang kedua, mereka berdua itu saling mengenal. Jadi pengenalan secara lebih dekat satu sama lain. Ketiga, harus ada tanggung jawab. Nah, ini nih Kak Vina, nanti yang bakal kita bahas nih. Karena apa? Saling mencintai, tapi kalau nggak ada tanggung jawab, ya namanya belum cinta yang sesungguhnya gitu kan. Mungkin cuma sekedar naksir, cuma sekedar suka, atau sekedar status aja gitu. Yang keempat, mesti ada perhatian. Dan yang kelima, harus ada saling menghormati. Nah, saling menghormati. Nah, ini juga nanti kayaknya bisa jadi pembahasan yang seru banget ya, teman-teman, sesuai dengan tema malam ini. Batasan dalam pacaran. Jadi, ternyata tuh dalam sebuah hubungan cinta tuh mesti ada saling menghormati, Kak Vina. Jadi, kalau misalkan ya, banyak nih ya teman-teman zaman sekarang curhat gitu kan. Sorry nih, mereka mengalami kekerasan dalam pacaran gitu misalkan. Baik itu cewek maupun cowok gitu ya. Pacarnya tuh udah nggak, menurut saya sih udah nggak menghormati karena sudah melanggar batasan fisik, gitu. Melakukan kekerasan fisik, mungkin juga kekerasan verbal, kekerasan seksual gitu. Nah di situ sebetulnya aspek kelima ini udah nggak ada karena tidak saling menghormati lagi. Tanggung jawabnya pun juga nggak ada dong. Anak orang masa disiksa gitu kan, gitu kan. Terus kemudian juga ya itu adalah 5 aspek yang mutlak untuk diwujudkan ketika kita itu ingin mewujudkan sebuah cinta kasih, bukan cuma sekedar cinta yang nafsu aja, tapi cinta kasih. Gitu. Itu gambaran sekilasnya Kak tentang cinta. Oke, berarti ada 5 ya Kak. Ada perasaan, kemudian saling mengenal, harus ada tanggung jawab, ada perhatian, dan juga harus saling menghormati. Kak Vina pinter banget sih, dicatetin ya. Kok langsung hafal, pasti IP-nya bagus nih. Amin. Amin, amin. Oke. Masih Kak ada Vina, yang sebentar ya. Ini ya, ada yang bentar ya, bacain lagi ya nih ya Kak Vina ya. boleh. Ada. Boleh nih Kak Vina, boleh bacain nih. Ada tadi Tiko Putradaya nih, mulai Tiko Putradaya nih. Belum kita sapa tadi. Orang mana Bu katanya? Orang mana? Orang mana Kak? Semarang Kak Tiko. Kapan-kapan main yuk ke Semarang, pasti tinggalnya di Kalimantan karena namanya Putradaya. Benar. Orang Semarang. Oke, kemudian dari Melis, Bu Rani kok ceria banget hari ini, kayak lagi mimpi nih bagus. Yeah. Ceria banget ya Kak Rani ya, hari ini ya. Kenapa? Kalau ceria ya Kak Rani. Iya ya, berbunga-bunga ya. Aduh. Udah gitu pakai kembangan kayak Frozen gitu ya. Kacamata pink lagi. Mantap. Oke. Kemudian banyak yang join ya. Oke, ada dari Hulk. Bu mau nanya, selama pengalaman Ibu pacaran, hal yang paling jauh yang Ibu lakuin apa Bu? Oke. Ada pertanyaan Kak Rani. Iya. Apakah langsung menjawab ini? Gimana ya, dijawab nggak ya? Ini sebenarnya sih lebih ke privasi ya, kalau apa ya bacanya ya? HDC ya? HDC. Kayaknya lebih ke privasi ya, tapi itu nanti bakalan kita bahas kok. Jadi batasan-batasan apa sih yang masih sehat dilakukan dalam konteks masih pacaran gitu ya. Nanti bakal kita bahas, sabar nih. Terus nih ada siapa lagi nih komentar juga nih? Dari Liong Putra. Halo, saya dari Jogja. Halo juga, thank you ya udah join. Oke Kak Vina, tadi itu tentang cinta gitu kan. Kita lanjut. Iya. Ada yang mau Vina tanyakan lagi nih Kak? Boleh. Nah, ya menurut Kakak tuh apakah dalam hubungan pacaran yang mutlak itu harus ada rasa cinta nggak sih? Kalau dalam hubungan pacaran, sebuah relationship itu harus ada rasa cinta nggak menurut Kak Rani? Nah, itu tadi. Karena banyak orang zaman sekarang tuh hanya karena nyaman aja, terus kemudian mereka memutuskan untuk pacaran, gitu ya Kak Vina ya. Karena pola pikirnya gini, daripada saya pacaran sama orang yang saya belum kenal, mendingan
udahlah kita jalin relationship dengan teman sendiri, sahabat sendiri, itu banyak banget sih di luar sana. Atau mungkin orang-orang zaman dulu gitu, mereka nggak melalui proses jatuh cinta karena mungkin dikenalin, dijodohin gitu kan. Tapi kemudian karena seiring berjalannya waktu, mereka bisa saling menyayangi dan mengasihi gitu. Jadi kalau pendapat Kak Rani pribadi ya, cinta itu nggak mutlak ada, nggak mutlak harus ada sebagai syarat utama gitu ya. Karena kalau kita ngomongin definisi cinta, sebetulnya cinta tuh banyak banget, luas banget ya. Kak Vina ya, ada cinta Iya. kepada alam semesta misalnya, cinta kepada Tuhan, cinta kepada orang tua, cinta kepada pasangan, cinta kepada saudara. Jadi jenis cinta tuh banyak banget. Tapi Kak Rani lebih prefer di dalam sebuah hubungan mesti ada kasih sayang gitu. Oke Oke. lah kalau katakanlah kondisi tertentu nggak mesti harus ada cinta, tapi kasih sayang tuh mesti ada gitu kan. Nah, di sini juga ada beberapa karakteristik-karakteristik secara umum ya, Kak Vina. Ketika seseorang itu bisa mewujudkan kasih sayang di dalam sebuah hubungan gitu. Yang pertama itu pada umumnya ada rasa ketertarikan dan kekaguman. Jadi tertarik dan kagum belum tentu cinta ya, belum tentu cinta gitu. Oke. Tapi minimal ada rasa suka lah gitu, tertarik, kagum gitu kan. Kemudian kedua, ada perasaan bahagia gitu. Ya iyalah gitu, ketika seseorang bisa mengasihi dan dikasihi gitu kan, ada perasaan bahagia, tenang di dalam hubungan tersebut gitu kan. Kemudian yang ketiga, ada saling welas asih. Welas asih tadi kita udah bahas juga kan ya. Welas asih itu lebih ke kepedulian tapi yang tulus tanpa syarat gitu loh. Bukan berarti aku ngelakuin sesuatu buat kamu nih, nanti balasannya apa? Ya itu udah bukan welas asih lagi gitu kan. Terus kemudian ada kebaikan di sana, ada kebaikan gitu. Jadi kalau kasih sayang pasti identik dengan ada kebaikan di dalamnya. Dan yang terakhir ada pengorbanan. Nah ini, tapi Kak Rani pernah mengutip satu quote ya dari Sujiwo Tejo ya, penggemar Sujiwo Tejo tadi. Katanya dua orang itu ketika saling berhubungan gitu ya, pacaran gitu ya, atau hubungan apapun ya, ketika kita merasa aku berkorban loh, sebetulnya kita tuh udah pamrih gitu. Kenapa? Karena aku merasa sudah memberikan sesuatu untuk pasanganku gitu kan. Jadi, oh oke, aku sudah berkorban nih. Biasanya manusia pasti akan apa timbal balik yang akan saya dapatkan. Jadi selayaknya, idealnya pengorbanan ini nggak perlu dirasakan sebagai sebuah pengorbanan, tapi ya memang ya udah selayaknya dalam sebuah hubungan pasti ada plus minus, take and give kan, dan itu harus seimbang. Nah itu Kak Vina. Jadi kalau nanya sama saya apakah mutlak masih ada cinta, kenyataannya banyak orang menjalani tanpa cinta tapi bisa-bisa aja gitu. Jadi nggak bisa dikatakan cinta adalah satu-satunya. Intinya tuh kasih sayang Kak ya. Dalam sebuah hubungan itu harus ada namanya sebuah kasih sayang Ya, ya. betul, Oke. betul. Berarti Iya. yang welas kasih, perhatian, kemudian kebahagiaan, nah hal-hal kayak gitu. Oke, oke, ya. Setuju sih Kak, benar-benar dalam sebuah hubungan sebenarnya tuh harusnya itu memang harus ada kasih sayang. Jadi nggak hanya satu pihak aja nih, nggak hanya si cowok Ya, atau si ceweknya aja, tapi dua-duanya harus sama-sama saling menyayangi. Kalau udah sama-sama saling menyayangi, menurut aku tuh pasti udah saling melindungi, saling menjaga, kayak gitu. betul, Sip, 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 betul. sip. Mantap Kak. Bener banget. Oke. Mantap. Iya, terus Kak, kalau menurut Kakak, pacaran sendiri itu sebenarnya apa dan fungsi dari pacaran itu apa sih Kak? Kalau menurut Kak Radin? Ya. Jadi kan kita tuh di zaman kayak sekarang ya, tadi kan kita juga bahas kenapa sih kita mau bahas soal pacaran, karena kayaknya kalau kita berdua lihat ya Kak Vina ya, apalagi kita Iya. orang psikologi gitu kan, banyak orang zaman sekarang tuh yang salah apa ya, salah mengartikan kata pacaran gitu loh, atau juga menjalani pacaran tapi dengan cara yang salah, yang tidak seharusnya gitu ya. Padahal sebetulnya kita perlu tahu definisi pacaran itu apa dan kenapa dua orang itu mesti pacaran, gitu kan? Kalau emang Oke. kalau memang ternyata lebih banyak hal-hal negatif yang dijalani di dalam hubungan pacaran, ya mendingan nggak usah pacaran gitu kan? Gitu. Jadi, nah kita perlu tahu dulu sebenarnya pacaran sendiri itu apa. Nah, ini kembali lagi referensinya ini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Iya, boleh, Oke, boleh. jadi pacaran itu adalah hubungan dua orang, kekasih, lawan jenis, yang tetap dan mempunyai hubungan berdasarkan cinta kasih. Itu kan kembali lagi gitu kan. Jadi memang cinta kasih itu memang satu hal yang
penting banget ya dalam sebuah hubungan. Jadi berpacaran adalah ini definisinya ya, bercinta-cintaan, berkasih-kasihan. Jadi memacari atau mengencani dan menjadikan seseorang sebagai pacar kita. Kemudian tujuan dari pacaran sendiri itu kan sebetulnya juga banyak gitu kan ya. Banyak orang menjadikan pacaran itu untuk menemukan seseorang yang cocok dan seseorang yang akan dinikahinya suatu saat nanti. Itu tujuan dari pacaran gitu kan. Jadi bisa dikatakan juga pacaran itu proses pengenalan dan pendekatan yang lebih intim, satu level lebih tinggi dibandingkan teman biasa gitu kan ya. Dan pastinya lawan jenis gitu kan. Nah, jadi banyak banget, tapi juga banyak orang yang menjadikan pacaran ini saat ini ya, seperti yang tadi kita sempat omongin, hanya sekedar status gitu, hanya sekedar untuk temen-temen jalan misalnya kayak gitu. Atau yang lebih buruknya lagi, hanya sekedar teman untuk melakukan hubungan seksual misalnya kayak gitu. Dan itu banyak fenomena zaman sekarang. Padahal definisi pacaran itu ya pengenalan, pendekatan yang lebih intim antara dua orang untuk menuju ke jenjang berikutnya gitu. Nah, kembali lagi tujuan awal dari dua orang ini pacaran apa dulu gitu. Nah, jadi kita juga nggak bisa ngomong bahwa setiap orang tuh pasti akan sama tujuannya pacaran gitu ya. Tapi sesungguhnya pacaran tuh tujuannya itu Kak Vina. Nah, orang-orang yang berpacaran tapi untuk tujuan yang berbeda tadi misalkan cuman biar ada temen nonton, temen jalan doang, temen makan doang gitu. Nah, endingnya akan kemana gitu, ujung-ujungnya akan kemana gitu. Biasanya tidak akan kemana-mana gitu dan tidak akan lancar gitu hubungannya karena tujuan awalnya pun juga udah keliru gitu kan. Nah, jadi perlu diluruskan kembali pacaran sendiri tuh tujuan awalnya tuh apa dan sebetulnya kita tuh pacaran tuh fungsinya untuk apa gitu. Tapi Kak Rani nggak mengharuskan setiap orang tuh harus pacaran loh, Kak Vina sebenarnya. Nggak mesti loh. Ya, jadi apa ya, banyak orang ternyata nggak pernah pacaran, tapi akhirnya sukses gitu, dan sampai ke jenjang pernikahan juga. Kenapa? Karena um, banyak juga orang yang berpendapat, mendingan nggak usah pacaran, teman deket aja gitu. Teman dekat ketika kita berdua saling cocok, kita berdua sudah pendekatannya bagus, mendalami sifat dan karakter satu sama lain, ya udah gitu. Nggak perlu harus ada status pacaran gitu kan ya. Jadi teman-teman juga jangan terjebak dengan yang namanya status pacaran. Aku pacarmu, kamu pacarku, dan kita saling memiliki, kita saling begini dan satu sama lain gitu. Kenapa? Karena sebetulnya perasaan satu sama lain gitu tidak sesempit itu ya, tidak sesempit dalam sebuah hubungan pacaran aja gitu loh Kak Vina. Jadi kadang-kadang anak zaman sekarang kan terjebak ya. Aku di mata kamu tuh hubungan kita apa gitu. Aku tuh apanya kamu gitu kan. Tapi nggak selalu melulu harus dalam sebuah hubungan pacaran gitu. Jadi sebetulnya kalau kita sudah punya yang tadi, perhatian, saling tanggung jawab, saling menjaga, empati, belas asih. Sebetulnya pacaran itu cuma sekedar status ya, gitu. Kalau menurut Kak Rari loh ya, tapi bolehlah teman-teman berpendapat kayak gimana. Gitu Kak Vina. Oke. Berarti itu tadi definisi Kak Vina, ataupun kayaknya kita fungsi. Iya, kita mau bacain komen. boleh. Iya. Tapi tadi Kak Vina mau nyampein apa dulu nih? Ya, intinya dari pacaran dan definisi yang sudah Kak Rani sampaikan tadi, itu aku juga setuju sih Kak. Setuju banget sih. Intinya tuh memang dalam sebuah hubungan itu sebenarnya paling penting adalah kasih sayang. Itu paling penting. Jadi kalau aku mengasihi kamu atau aku sayang sama kamu, pasti aku akan menjaga kamu gitu. Itu juga begitu juga sebaliknya kayak gitu ya. Oke, kemudian aku bacain komennya Kak. Ada dari SM Live. Oke. Usia tepat untuk pacaran dari usia berapa Bu? Nah, berapa tuh kira-kira? Oke, ini pertanyaan bagus juga nih teman-teman, karena selalu ya jadi perdebatan ya, kapan sih usia yang udah tepat untuk seseorang punya pacar gitu kan. Yang pasti seseorang punya pacar ketika sudah akil balik itu sudah melewati masa pubertas, itu kalau secara psikologi gitu ya. Kenapa? Ya iyalah, tapi kalau anak zaman sekarang kayaknya belum akil balik itu udah oke pacaran. Bahkan ya Kak Rani pernah beberapa kali punya klien masih TK, anak-anak SD, aku tuh udah punya pacar loh, pacar aku gini gitu. Padahal mereka ketika ditanya pacaran tuh apa sih, mereka nggak tahu gitu kan. Nah jadi kata-kata pacaran tuh kadang-kadang zaman sekarang banyak digampangin gitu ya, padahal pacaran tuh harusnya sesuatu yang sakral gitu ya, komitmen dua orang yang sudah saling serius.
untuk menuju ke jenjang yang lebih tinggi lagi gitu. Nah, kalau usia berapa yang tepat untuk pacaran? Pastinya dua orang yang sudah sama-sama melewati masa puber gitu ya. Bahkan kalau sudah lewat masa puber pun, kalau dalam psikologi ya Kak Vina, seseorang dikatakan remaja, biasanya pun emosinya masih labil. Bener ya Kak ya? Iya, setuju, setuju Masih banget. emosinya naik turun, secara pemikiran juga belum terlalu matang. Tapi Kak Rani nggak mengatakan mereka tuh pasti belum dewasa, belum tentu juga. Banyak anak-anak yang masih remaja, mereka mampu dan sanggup untuk menjaga komitmen sampai mereka menikah suatu saat nanti, banyak juga contohnya. Tapi rata-rata biasanya di masa remaja itu masa-masa seseorang masih mencari jati dirinya gitu, mencari calon-calon kriteria yang tepat untuk pasangannya di masa depan gitu. Nah, jadi Iya. akan lebih baik lagi, akan lebih baik loh ya, tapi nggak selalu benar ya, akan lebih baik ketika seseorang mulai pacaran sudah memasuki usia sekitar dewasa awal. Dewasa awal itu sesudah selesai di masa remaja, yaitu sekitar usia 18, 19, 20, 21, antara usia segitu gitu. Banyak jurnal mengatakan ini adalah usia yang pas untuk mencari pacar untuk dijadikan pasangan hidup di masa depan. Kenapa? Karena secara emosi mereka sudah lebih matang, teman-teman. Secara psikologis mereka sudah lebih stabil juga, dan pemikirannya akan masa depan juga sudah lebih mantap gitu ya. Jadi bukan cuma sekedar nyari pacar untuk senang-senang aja, tapi sudah mulai lebih serius. Nah, itu usia ideal untuk biasanya rata-rata orang mencari calon pasangan hidup. Tapi sekali lagi itu nggak mutlak dan belum tentu semua orang akan seperti itu. Banyak juga orang yang mungkin mulai pacaran di usia yang lebih lebih dewasa lagi atau lebih dini gitu, it's okay aja gitu, it's okay. Tapi kalau nanya usia berapa yang ideal, menurut saya di usia-usia ini. Gitu. Oke, thank Ada you lagi Karani. ya? Iya, iya. Sama-sama. Ada lagi nih, ada lagi. Ada dari Holt lagi. Maaf Bu, ini ada teman saya nitip pertanyaan. Gimana tanggapan Ibu Ya. soal anak yang masih kecil tapi sudah pacaran? Nah, gimana pendapat Kak Nah, Rani? itu tadi ya, Vin ya, kayak yang kita ceritain tadi ya. Jadi Masih nyambung ya pertanyaannya dengan tadi ya? masih nyambung ya kayak Kak Vina ya. Mungkin Kak Vina juga Iya. pernah ini ya, apa, dengar-dengar kasus yang kayak gitu ya Kak Vina ya, mungkin dari keponakan, mungkin Banget dari banget. teman-teman, atau ya dari teman-teman yang udah punya anak, mungkin seperti itu. Jadi banyak ya zaman sekarang anak-anak TK, anak-anak SD itu ngomong, ini pacarmu loh, kamu jangan rebut pacar aku gitu. Tapi mereka belum benar-benar tahu pacaran tuh sebetulnya apa, pacaran tuh harusnya kayak gimana gitu. Nah, ini kembali lagi ke pertanyaannya, anak yang masih kecil tuh usia berapa gitu, ya kan? Usia balita, Iya, iya. usia sekolah, usia SD, atau kecil tuh seberapa? Tapi kalau menurut saya, di usia yang masih kecil tapi udah pacaran, mereka seringkali hanya terbawa karena lingkungan pertemanannya. Iya, Teman-temannya setuju. satu geng biasa udah punya pacar semua, udah punya HP semua, kok aku enggak, gitu kan, misalnya kayak gitu. Kebanyakan yang terjadi seperti itu. Jadi mereka hanya terbawa lingkungan, tapi seringkali mereka belum benar-benar tahu pacaran itu apa, fungsinya apa, pacaran tuh harusnya seperti apa. Tapi banyak juga ya Kak Vina, anak-anak SD zaman sekarang, Kak Rani banyak banget dengar kasusnya, sudah mulai melakukan aktivitas fisik yang intim, masih sama-sama SD dengan pacarnya gitu. Dan itu sangat mengkhawatirkan banget ya, di mana mereka mungkin Benar belum banget. benar-benar tahu tentang sex education, kemudian belum benar-benar kenal tentang dirinya sendiri, tapi ya itu tadi, pacaran, terbawa arus teman-teman, dan kemudian melakukan hal-hal yang jauh gitu. Dan ini bisa berdampak sangat bahaya sekali. Jadi orang tua, guru, pendamping itu benar-benar harus hati-hati zaman sekarang, dan sebaiknya kita open ya Kak Vina ya, open tentang Iya, seks Kak, benar. edukasi untuk anak-anak, ya kan, dibandingkan anak-anak ini terlambat untuk tahu dan terbawa arus teman-temannya, mendingan orang tua dan guru ini mendampingi sejak awal, tentunya dengan bahasa dan cara yang tepat pada usia anak-anaknya ya. Bukan berarti anak masih SD diajari tentang yang dewasa-dewasa, enggak juga, tapi Iya. mengajari hal yang tepat sasaran, sehingga kita mencegah hal-hal kayak gitu terjadi. Pacaran di usia yang terlalu dini misalkan, melakukan kontak fisik yang terlalu jauh, dan lain sebagainya. Itu untuk bodoh. Oke. Holdece. Udah terjawab ya. Ya, Oke, ya, kemudian berikutnya ada dari Tiko Putradaya. Bu, apakah ya. pacaran itu harus romantis? Nah, gimana menurut Kak Rani? Pacaran itu harus romantis gak sih? Atau harus humoris? Kalau menurut Kak Vina gimana nih? Romantis harus romantis, sebenarnya tergantung
gaya kan setiap orang nih kayak setiap orang kan punya gaya pacaran yang berbeda-beda kan. Nah, kalau dibilang harus romantis, tergantung si pasangannya lagi gitu. Kira-kira kalau memang dia bukan orangnya tipikalnya romantis, susah untuk dibahasin romantis gitu. Karena kan ada nih biasanya banyak banget nih pertanyaan nih kayak, apalagi kalau di aku tuh banyak banget pertanyaan kayak pilih romantis atau humoris. Nah biasa dua itu aja tuh, romantis atau humoris, nah gitu. Cuman kan kalau kita kan nggak bisa memaksa ini untuk pasangan kita harus romantis ataupun harus humoris. Itu tuh kayak berjalan dengan waktunya aja. Jadi kalau menurut aku harus banget romantis, ya itu tergantung kamunya. Bagaimana kamu bisa buat nyaman pasanganmu gitu loh. Salah satu yang buat nyaman pasangan kan adalah dengan hal-hal yang romantis gitu. Misalnya kayak ngajak dinner gitu kan, berdua gitu, nggak bareng-bareng orang-orang gitu kan. Nah, itu kan salah satu mungkin bisa yang dirasakan sama pasanganmu, hal-hal yang simpel tapi romantis. Itu yang akhirnya kayak membekas di dia, kayak akhirnya, waduh ini romantis banget ya, gitu. Jadi menurut aku tuh kalau dibilang harus apa enggak, romantis tergantung di kamunya lagi, di hubungan kamu lagi gitu loh. Kalau menurut Karani gimana nih Karani? Nah, iya sih saya setuju juga sama pendapatnya Kak Tina ya. Karena sekali lagi definisi romantis itu kan susah. Ada orang yang ngomong romantis tuh rokok makan gratis juga, jadi hati-hati juga ya. Enggak, bukan. Tapi maksudnya banyak orang terjebak dalam apa ya, hubungan romansa sebuah hubungan, Kak Vina. Jadi Iya. sekali lagi jenis cinta itu banyak banget dan sebetulnya romantis itu tidak perlu dijadikan satu-satunya patokan di dalam sebuah hubungan pacaran. Bahkan banyak banget saya yakin di dunia ini lebih banyak orang pacaran yang tidak romantis dibandingkan yang romantis gitu ya. Tapi sekali lagi, romantis itu apa? Kita perlu definisikan gitu. Romantis itu ada orang berpikir cuman dibukain pintu ketika turun dari mobil itu udah romantis. Terus kemudian disiapin kursi kalau mau duduk itu romantis. Atau harus sampai yang dinner di candlelight dinner di apa namanya di hotel bintang 5 ya kan definisi romantis tuh macam-macam banget ya. Nah Benar-benar. kayak gitu jadi apa namanya sekali lagi romantis tidak mesti mutlak dijadikan satu-satunya patokan karena romantis doang tapi kalau tidak ada welas asih empati tanggung jawab dan perhatian di dalamnya percuma gitu ya malah kadang-kadang kita mesti hati-hati kalau seseorang itu terlalu romantis bukan berarti saya nggak suka sesuatu yang romantis saya suka gitu tapi kita perlu hati-hati gitu definisi romantis dan kita perlu melihat ya apa sih tujuan pacar aku emang dia tuh orangnya romantis gitu atau cuman ingin menarik perhatian kita di awal atau gimana gitu karena banyak banget ya orang yang ngomong masa pacaran tuh masa paling indah romantisnya keluar semua di masa pacaran tapi sesudah nikah kok beda ya saya nggak tahu karena saya belum pernah nikah tapi mudah-mudahan itu nggak terjadi ya di dalam apa kehidupan teman-teman jadi seharusnya romantis itu juga sesuatu hal yang bisa kita jaga. Menurut saya sih romantis lebih ke itu tadi ya Kak Vina, saling mengasihi, saling menyayangi, saling mengayomi, saling menjaga, saling mendukung itu romantis gitu. Nah, PR-nya bukan hanya romantis untuk di masa pacaran aja, tapi PR-nya gimana romantisme itu bisa dijaga terus sampai nanti, sampai hubungan itu terus sampai tua, nah itu baru hebat gitu. Oke, iya iya. Mudah-mudahan terjawab Mantap, ya Kak. Kak Tika. Iya, oke. Udah terjawab ya, semoga ya. Oke, masih ada pertanyaan lagi, Kak. Kali ini dari Iya. official_Nita Hali. Bu, bagaimana jika cinta sebelah tangan? Aduh, nyesek banget itu. Ini tuh dari Cinta sebelah tangan, mahasiswa. gimana? Gimana, Kak? Kayak menurut gini Kakak ya nih? berarti ya. Cuman ini Sebelah doang ya. tangan dong. Ayo ini doang. Oke. Ya. Aduh, cinta bertepuk sebelah tangan. Maksudnya berarti hanya satu pihak yang mencintai, satu pihaknya enggak, gitu ya. Supaya definisinya sama nih. Takutnya orang mungkin bisa macam-macam kan cinta bertepuk sebelah tangan itu kayak gimana gitu. Sekali lagi gini, cinta itu tidak menjadi satu-satunya hal yang mutlak banget ada di dalam sebuah hubungan gitu ya. Banyak banget hubungan dimulai karena rasa respect satu sama lain, karena rasa saling mengasihi satu sama lain, awalnya akrab biasa aja, lama-lama mereka menjalin hubungan pacaran gitu. Nah, ini tergantung nih pertanyaannya cinta sebelah tangannya nih dalam sikon apa? Maksudnya ditolak cintanya cuma sebelah tangan, bertepuk sebelah tangan, atau dalam pacaran si satu pihak aja yang mencintai dan satu pihaknya lagi enggak gitu. Tapi kalau memang situasi seperti itu,
berlangsung terus-menerus. Jadi maksudnya perhatian, kasih sayang hanya diberikan salah satu pihak dan yang satunya lagi enggak. Jadi kita hanya give aja, tapi kita nggak take kembali. Menurut saya itu nggak akan sehat ya, Kak Miftah, Kak Vina. Gitu. Kenapa? Karena akan terjadi ketimpangan. Gitu. Jadi sekali lagi dalam hubungan itu perlu untuk 50-50 gitu. Meskipun tidak mutlak 50, tapi minimal take and give-nya mesti ada. Jadi kalau hanya satu pihak aja yang selalu memperhatikan, selalu apa memberi kepada pihak yang lainnya, itu nggak akan jadi sebuah hubungan yang sehat. Jadi lebih baik Iya. cari lagi yang lain yang bisa mengasihi Anda dengan cara yang lebih baik seperti yang kita inginkan. Mumpung masih pacaran gitu ya. Mumpung belum terjebak dalam sebuah pernikahan. Karena kalau udah pernikahan kita beda ngomongnya beda lagi gitu kan ya, nggak bisa Iya. kita nggak bisa sarankan orang untuk ya udahlah cerai cari lagi, itu nggak mungkin kayak gitu. Tapi selama masih pacaran, kemungkinan potensi itu terbuka lebar. Jadi kalau teman-teman nggak nyaman, saran saya sih carilah sampai seseorang yang bisa membuat kita tuh yaitu tadi take and give-nya seimbang, saling memperhatikan, saling empati dan saling mengasihi. Oke ya, Miftah ya. Oke, iya. Makasih ya, Kak. Oke, ada satu pertanyaan lagi nih, Kak. Dari C_JHW. Pendapat dari Ibu, Ya. kalau pacaran diam-diam gimana, Bu? Nah, menurut Kak Rani, begini tuh. Pacaran diam-diam. Biasa nih anak-anak sekolahan nih, kalau pacaran diam-diam nih. Iya. Gimana menurut Kak Rani? Backstreet ya. Backstreet ya. Backstreet, ya benar. Nah, saya sendiri juga pernah kok ngalamin pacaran backstreet, bahkan beberapa kali, nggak cuma satu kali gitu. Nah, banyak orang yang ngomong pacaran backstreet tuh lebih banyak seninya, lebih banyak gregetnya. Kenapa? Karena ya manusia tuh suka tantangan ya. Pada dasarnya semua manusia tuh suka tantangan, teman-teman. Ketika pacarannya diem-diem, itu rasanya kayak adrenalinnya tuh lebih apa ya? Lebih terpacu gitu loh ya. Jadi, waduh, takut ketahuan nih. Ya, sorry to say ya. Banyak banget hubungan yang diam-diam dan kemudian akhirnya mereka menjurus ke hal yang negatif, misalkan seks pranikah dan lain sebagainya gitu ya. Karena bermula dari pacaran diam-diam gitu. Tergantung sikonnya sekali lagi ya, Kak Ci ini, tergantung sikonnya pacaran diam-diam itu karena apa? Kita perlu lihat dulu. Yang pertama, kebanyakan alasannya pasti karena orang tua nggak setuju. Seringnya karena itu, seringnya. Atau kedua, karena mungkin ada faktor lain yang memang tidak memungkinkan kalian itu untuk bisa open relationship-nya ini ke publik gitu ya. Nah, kalau pendapat saya sih ya, Kak Vina ya, it's okay, nggak ada masalah untuk pacaran diem-diem. Tapi sekali lagi, yang jauh lebih penting dari itu semua adalah komitmen kalian dalam sebuah hubungan itu apa. Karena nggak gampang loh menjalani pacaran diem-diem. Harus lebih ada keseriusan dari kedua belah pihak sama-sama gitu ya. Nggak mudah, nggak gampang, pasti konflik akan lebih banyak dan lain sebagainya. Jadi kalau komitmen awalnya tujuan pacarannya itu nggak cukup kuat, itu biasanya akan lebih mudah untuk goyah gitu. Nah, tapi kembali lagi, alasannya harus pacaran diem-diem itu apa? Nah, itu kan perlu untuk diurai dan dibicarakan gitu ya. Oke lah, saat ini mungkin kita harus pacaran diem-diem dulu, tapi kita mesti punya goal ke depan, supaya ke depannya kita nggak terus kayak gini terus. Siapa sih yang mau pacaran diem-diem terus? Gitu kan, nggak ada yang mau kan gitu. Nah, jadi goal dan tujuan awal dari sebuah komitmen mesti diomongin sejak sedini mungkin gitu. Jadi supaya teman-teman nggak menyia-nyiakan banyak waktu, tenaga, biaya, energi untuk melakukan pacaran diem-diem dan tapi ujungnya nggak kemana-mana. Itu kan sayang banget. Itu ya mudah-mudahan kejawab. Oke, makasih teman-teman pertanyaannya. Oke, ini ada satu pertanyaan lagi Kak, tapi ini dari Vina ya. Iya, poin apa ya? Poin pentingnya ya, karena tadi tema kita adalah batasan pacaran sehat ala kekinian. Nah, kali ini Vina mau nanya batasan sehat dalam pacaran itu apa sih Kak sebenarnya menurut Kak Rani? Nah, jadi tadi di awal kita sempat bahas ya, kalau orang ngomong batasan biasanya cuma identiknya ke masalah hubungan fisik aja ya, kontak fisik dan lain sebagainya. Padahal nggak cuma sekedar itu. Kenapa? Karena sekali lagi pacaran itu kan banyak aspek emosi, aspek pola pikir, aspek psikologis, aspek sosial, aspek ekonomi juga, ekonomi, dan yang terakhir juga aspek fisik itu tadi gitu. Nah, ini Kak Rani mau kasih sedikit gambaran ya buat teman-teman ya, Kak Vina ya. Jadi
kita perlu sepakati dulu sejak awal seperti apa sih batasan-batasan yang mau kalian jalani di dalam sebuah hubungan pacaran gitu kan ya. Nah, yang pertama penting banget untuk saling membicarakan tujuan kalian berdua menjalin kasih sayang sebuah hubungan atau sebuah komitmen itu apa. Jadi tujuannya dulu, tujuannya ditetapkan dari awal. Jangan cuma sekedar aku kesepian kak, tiap malam cuma nyariin teman jalan, ada yang ngapelin aku. Aduh jangan ya. Teman-teman biasa masih banyak yang bisa dan sanggup menemani Anda. Jadi nggak perlu pasaran kalau tujuannya itu. Jadi sekali lagi komitmen ini dibangun karena mau ke mana, hubungannya nanti akan dibawa kemana. Oke, katakanlah di awal mungkin kita pendekatan dulu, kita cuma jadi teman dekat dulu, it's okay, nggak ada masalah. Tapi seiring berjalannya waktu, kita perlu membicarakan hubungan kita itu mau diapakan, goalnya mau kemana gitu ya. Banyak anak-anak milenial tuh kejebak ya Kak Vina, relationship goals gitu kan ya. Goalsnya apa gitu, jangan cuma sekedar menghias foto-foto di sosial media Kak supaya nggak sendirian terus. Aduh jangan nggak perlu kayak gitu. Jadi apa namanya relationship goals sebenarnya nggak perlu yang seperti itu, tapi goals dalam hubungan pacaran itu sendiri itu apa, mau tujuan akhirnya tuh ke jenjang pernikahan atau cuma sekedar having fun aja, itu semua tergantung kalian berdua gitu. Kemudian yang kedua ini perlu juga dibicarakan sejak awal, ini juga batasan yang sehat juga Kak Vina, tentang mengenai mantan. Ini sensitif banget kan Kak Vina ya. Iya, Kadang-kadang tanpa sadar ya kan, kita masih sering mengorek-ngorek kehidupan mantan atau mengorek-ngorek kehidupan mantan pacarnya pacar kita sekarang. Iya. Mantan pacarnya pacar kita sekarang ya. Iya, oke. Nah, atau kadang-kadang kita masih sering kontakkan dengan mantan pacar ataupun lawan jenis kita. Padahal kita sudah masuk dalam sebuah hubungan pacaran. Nah, ini juga perlu teman-teman definisikan sejak awal, coba dibicarain aja gitu. Kalau kamu tuh nyamannya kayak gimana sih? Tapi sebetulnya pasti ketika dua orang sudah punya komitmen, tidak akan nyaman kalau kita masih terlalu dekat dengan lawan jenis atau dengan mantan pacar kita gitu. Itu sangat menyakitkan karena kita juga nggak mau digituin, tapi jadi teman-teman jangan gituin juga ya. Gitu. Jadi batasan-batasan tentang masalah mantan pacar dan lawan jenis ini perlu untuk dibicarakan supaya hubungannya semakin apa ya, terhindar dari konflik yang nggak penting gitu loh. Paling risih ya kayaknya membahas masalah mantan, bahas masalah cemburu-cemburuan, drama-drama gitu kan, ngabisin waktu banget, ngabisin energi gitu. Iya. Jadi ngomongin sejak awal itu akan lebih baik ya. Kemudian yang ketiga, bicarain juga ya, ini batasan juga yang cukup sehat. Apakah kemana-mana harus selalu bersama gitu. Jadi ini mungkin secara hubungan sosialnya ya. Jadi dalam sebuah hubungan pacaran Kak Vina akan lebih sehat kalau teman-teman tuh tetap punya relasi sosial dengan orang-orang di luar pacarnya kamu. Juga begitu juga dengan pacar kita gitu. Jadi sama-sama punya hubungan yang sehat, punya banyak teman, punya banyak relasi, masih punya apa ya, hubungannya dekat dengan saudara-saudaranya, dengan keluarganya gitu. Dengan dalam batasan yang sehat tuh ya, dalam batasan yang sehat gitu. Nah, jadi kita perlu omongin sejak awal gitu. Apakah kemana-mana kita harus berdua terus, harus selalu laporan, harus selalu bareng setiap detik, harus selalu telepon-teleponan setiap jam. Nah, itu batasan yang perlu kita omongin juga. Karena jangan sampai ntar udah pacaran malah jadi nggak nyaman gitu. Karena ternyata si ceweknya tuh ternyata cemburuan misalnya gitu. Setiap detik di WA, kamu di mana sama siapa lagi ngapain? Kan nggak nyaman. Nah, itu salah satu batasan yang sehat ternyata Kak Tina. Kita menetapkan sejak awal. Nanti kita bakalan kayak gimana nih untuk masalah-masalah yang seperti itu. Boleh nggak pergi sama temen aku? Atau boleh nggak aku tetap temenan dengan orang si A, si B, si C, misalnya kayak gitu. Diomongin aja, it's okay, nggak masalah. Kalau pacarnya pingin kenal dengan teman-teman Anda, ya itu lebih baik lagi dong. Pokoknya sih apa ya, namanya kuncinya ketika kita itu berteman secara sehat ya, maksudnya berteman dengan orang-orang yang baik dan sefrekuensi sama kita nggak perlu khawatir gitu. Kalaupun misalkan pacarnya ternyata cemburuan atau overprotective gitu kan, kamu nih kok apa temannya banyak cowoknya dan lain sebagainya, why not gitu. Kalau menurut saya loh, why not? Karena Anda menjalankan pertemanan yang sehat, bukan pertemanan yang aneh-aneh gitu. Jadi seorang pacar juga belum seharusnya untuk melarang lebih jauh tentang masalah pertemanan dan sosial. Terus kemudian batasan yang ketiga, jangan kontak fisik dulu ya. Batasan yang ketiga, privasi di sosial media. Nah ini penting juga Kak Vina. Nah ini banyak banget teman-teman tuh ribut karena sosial media. Saya yakin banyak banget.
mungkin dulu sebelum, kalau zaman orang tua kita pacaran nggak ada sosial media, mungkin malah konfliknya nggak terlalu banyak gitu ya. Tapi Iya. sekarang karena ada sosial media, konflik makin beragam, makin bermacam-macam. Seorang cewek cemburu dan marah hanya karena cowoknya follow akun cewek-cewek, misalnya kayak gitu, atau follow akun mantan pacarnya gitu. Nah, omongin dari awal, maunya kayak gimana masalah privasi di sosial media. Kak Rani juga nggak setuju banget untuk masih pacaran tapi tuker-tukeran akun password gitu ya Kak Vina ya, saling tahu passwordnya satu sama Iya, iya. lain, kadang-kadang HP tuker-tukeran, oh my god, jangan kayak gitu deh teman-teman. Karena kenapa? Karena hubungan pacaran, sekali lagi, ketika Anda sudah cukup dewasa, pacaran fungsinya apa? Dibawa ke jenjang yang serius. Seharusnya kita bisa menjadi orang yang bisa dipercaya pasangan kita, begitu juga kita bisa mempercayai pasangan kita. Jadi tidak disarankan untuk teman-teman ini ya, apa, kayak terlalu masuk terlalu dalam gitu, bahkan sampai tahu semua akun passwordnya, sampai tukeran HP dan lain sebagainya, sampai setiap detik pasangannya ngapain itu kita awasin di sosial media. Oh my god, sorry to say, kalau seseorang udah punya niatan untuk selingkuh atau aneh-aneh, itu nggak perlu di sosial media juga jadi gitu. Jadi ya Iya. kita mau ngawasin kayak gimana juga, itu semua tergantung hati dan kepercayaan masing-masing gitu ya teman-teman. Jadi privasi di sosial media perlu juga kita batasin, mau sampai gimana gitu. Karena kalau terlalu dalam takutnya nanti malah nggak sehat. Terus kemudian batasan lain yang juga perlu kita bicarakan adalah masalah ekonomi, Kak Vina, teman-teman. Oke. Jadi di hubungan pacaran, kalau memang tujuannya adalah untuk ke pernikahan gitu, kenapa enggak untuk kita ngomongin masalah kayak ekonomi sejak awal, masalah contoh simpel kayak bayarin makan deh gitu. Kenapa enggak kita omongin dari awal, kita mau kayak gimana nih nanti hubungannya gitu. Mungkin siapa tahu Anda sama pacar masih sama-sama merintis merintis pekerjaan dan lain sebagainya, jadi masalah ekonomi mungkin kita belum terlalu mapan, jadi kenapa enggak untuk kita omongin itu sejak awal, karena kalau sudah ada batasan yang enak, yang nyaman, hubungan Anda pun juga akan lebih nyaman ke depannya gitu. Nah, ini yang terakhir dan yang paling mungkin paling apa ya, jadi uh, apa, bikin banyak orang penasaran ya Kak Tina, terapkan batasan kontak fisik saat pacaran. Bolehnya sampai di mana, yang nggak boleh sampai di mana, ayo terapkan sejak awal gitu. Oh oke, okay, aku cuman bolehnya sampai di sini aja, jangan lebih gitu ya. Nah ini kembali lagi, ketika pasangan kita adalah orang yang bisa menjaga komitmen dan kepercayaan kita, mereka akan menghargai batasan-batasan seperti ini yang kita tetapkan gitu. Jadi mereka tidak akan melanggar batasan itu terlalu dalam, termasuk juga mencari tahu, kayak kepo terlalu dalam tentang kehidupan kita, itu juga nggak akan bagus ya Kak Vina ya. Terus kemudian juga melakukan verbal abusing, melakukan apa ya, kayak kebentak-bentak misalnya kayak gitu gitu. Jadi itu semua udah pelanggaran batasan. Jadi perlu teman-teman tetapkan sejak awal batasan dalam pacaran itu apa, dalam aspek-aspek yang tadi. Nah, semoga menjawab Kak Vina. Semoga Oke, teman-teman nggak iya. bosan juga ya. Enggak. Ini menarik banget Kak temanya Kak. Ya, jadi itu teman-teman ya, Iya, iya. batasan sehat dalam pacaran itu tuh seperti yang udah sampaikan sama Kak Rani, tentunya harus ada eh, batasan dari pacaran kalian tuh, kayak tujuan dari komitmen pacarnya itu apa, kemudian soal mantan itu juga menjadi salah satu hal yang penting, karena terkadang dalam sebuah hubungan itu mantan itu tuh, oh udah mantan nih, yang udah yang lalu nih, tapi bisa jadi apa ya, bisa buat ribut pasangan, bisa buat ribut dalam hubungan kayak gitu kan. Nah, Kemudian juga ya, betul. hubungan-hubungan sosial juga, karena ada terkadang yang kamu nggak boleh nih berteman dengan ini, kamu nggak boleh Ya. nih harus bergaul dengan ini, itu juga menjadi salah satu hal yang jadi masalah ya dalam sebuah hubungan. Kemudian ada privacy di sosial media. Aku setuju dengan Karni tadi, Karni. Masalah ganti password dan lain sebagainya, aku rasa teman-teman ketika ini soalnya masih dalam lingkup pacaran ya, apalagi untuk Yes. anak-anak muda yang istilahnya belum pacaran, hanya sekedar mengisi hari-hari, sekedar mengisi waktu chatan dan lain sebagainya, em, pasti tidak punya tujuan ke depannya apa gitu loh. Pasti sekedar happy-happy doang deh, hanya untuk ngisi-ngisi doang. Jadi kalau misalnya sampai pengen tahu segala sosial media dan sebagainya, berarti tidak ada rasa percaya. Sementara kan dalam sebuah hubungan Yes. harus ada namanya rasa percaya. Kalau kita nggak punya rasa percaya ke hubungan pasangan kita, pasti ya
selalu pengen tahu hal-hal yang itu seharusnya menjadi privacy gitu ya. Kemudian ada masalah ekonomi, ya masalah ekonomi juga itu bisa menjadi salah satu ini juga kayak bisa dibilang salah satu beban ya, atau salah satu yang harus dipikirkan juga dalam sebuah hubungan ya. Apalagi kalau pacaran itu adalah pacaran yang tujuannya komitmen untuk kedepannya membangun sebuah rumah tangga. Dan yang terakhir adalah batasan kontak fisik. Iya benar, batasan kontak fisik itu perlu banget teman-teman. Atau ya bisa dibilang ya menjaga lah ya, kayak menjaga kesucian. Apalagi kalau cewek itu apa ya, istilahnya itu kalau orang awam bilang tuh berbekas gitu, nampak gitu ya. Jadi jadi tentunya dalam sebuah hubungan kalau memang belum menikah, belum udah disahkan nih di gereja ataupun ya sesuai dengan agama masing-masing, ya jangan dulu deh macem-macem gitu. Jangan dulu deh pegang sana, pegang sini, pegang sana, pegang sini. Itu tuh yang yang benar-benar benar-benar yang menjadi salah satu hal yang buat khawatir banget. Nah, ini agak relate banget Kak dengan ada pertanyaan dari Melis _A6623. Mau tanya, bisa nggak sih seseorang yang masih berpacaran dan melakukan seks tapi sudah tidak mempunyai perasaan apapun? Karena ini mau jawab dulu. Bisa banget. Oh, ini Mbak Lia, kayaknya ini mahasiswa UNAK. Bisa banget Mbak Lia, dan banyak banget anak muda zaman sekarang yang lebih mementingkan hubungan fisik atau hubungan seksual dibandingkan status dan perasaannya sendiri di dalam relationship itu gitu. Jadi bisa aja kok. Kak Rani masih sering banget dengar teman-teman ya, ada rekan Kak Rani gitu cerita gini, udah putus, udah nggak ada hubungan pacaran, bahkan sudah jalan sama orang lain lagi, tapi masih sesekali melakukan hubungan badan dengan mantan pacarnya. Oh my God, dan itu didasari karena mau sama mau loh ya, nggak ada paksaan sama sekali, baik dari si cewek maupun dari si cowok gitu. Nah, ini kita perlu benar-benar bertanya ke diri kita sendiri ya, Mbak Lia, Kak Vina dan teman-teman gitu. Apakah Anda banyak pertanyaan yang perlu kita ajukan sebelum kita memutuskan untuk melakukan sesuatu ya. Apakah suatu perbuatan ini adalah suatu tindakan yang akan kita sesali kemudian hari? Kita perlu tanya itu gitu. Jadi sebelum mengambil keputusan apapun, saya pun selalu membiasakan ke diri sendiri, saya akan menyesal nggak dengan keputusan ini? Tanyakan ke hati kita, tanyakan ke diri kita sendiri gitu. Kalau sekiranya saya akan menyesalinya, ya jangan dilakukan, tahan diri. Sesusah apapun kita menahan diri. Terus kemudian kedua, apakah suatu tindakan itu akan membawa hal positif untuk diri kita dan pasangan? Atau lebih banyak hal negatifnya? Ya, kayak tadi yang Kak Vina ngomong, awalnya mungkin cuma pegang tangan, awalnya mungkin cuma sekedar saling bercanda, saling menyentuh, awalnya mungkin cuma sekedar cium pipi misalnya gitu. Tapi siapa yang bisa menjamin kalau selamanya kontak fisiknya hanya sampai di situ gitu loh. Jadi sekali lagi teman-teman, tetapkan batasan yang tegas demi diri Anda sendiri gitu ya teman-teman. Menjaga hati, menjaga diri, menjaga fisik itu adalah kewajiban untuk setiap orang gitu. Jadi ya ini sedikit ngomong agak ini ya, setiap agama, ajaran apapun pasti mengajarkan untuk tidak melakukan seks pranikah gitu. Kenapa? Karena memang secara psikologis pun dua orang yang sudah melakukan hubungan seksual sebelum mereka menikah itu biasanya akan memunculkan masalah-masalah yang lain gitu. Salah satunya adalah seringkali si wanita merasa dirugikan. Aku kan sudah begini-begini sama kamu, masa kita putus? Padahal sudah nggak nyaman hubungan itu, emang seharusnya mereka udah putus gitu. Tapi karena si cewek merasa dirugikan, karena sudah pernah disentuh dan lain sebagainya, akhirnya malah memberati hubungan itu. Padahal hubungannya udah nggak sehat. Ini kan toksik banget gitu. Kemudian yang kedua juga, melakukan seks pranikah tentu punya konsekuensi. Misalnya, hamil di luar nikah, ataupun tertular penyakit seksual, dan lain sebagainya. Itu konsekuensinya gitu kan ya. Kemudian yang ketiga, sekali teman-teman melakukan hal semacam itu, pasti nanti akan pingin melakukan hal itu lagi di kemudian hari. Entah dengan pasangan yang sama atau dengan pasangan yang berbeda. Jadi sekali lagi, masa muda, pacaran itu penuh dengan adrenalin, ya, adrenalin. Jadi apalagi namanya anak muda, lawan jenis, nafsu pasti ada. Gitu. Kita manusia biasa, nafsu biologis ada, teman-teman. Tapi ketika nafsu ini dituruti, kita pasti akan pingin lebih gitu. Hari ini pegang tangan, besok pegang yang lain, besok lagi apa lagi gitu teman-teman. Jadi sekali lagi
batasan fisik itu Anda sendiri yang menentukan, tanggung jawab ada di tangan Anda, tapi Anda mesti sadar konsekuensi. Kak Rani bukan ngomong ngelarang, karena kita juga nggak bisa ngelarang ya Kak Kina, tapi kita perlu Iya, sadar benar. konsekuensi dari setiap tindakan kita. Membawa dampak yang positif nggak untuk diri Anda, untuk pasangan Anda, untuk masa depan Anda gitu. Jangan sampai suatu saat kita akan menyesalinya. Gitu. Terus kemudian juga kita perlu bertanya juga sama diri kita sendiri gitu. Sebelum kita melakukan sesuatu ke pasangan gitu ya, mulai menyentuh-nyentuh area pribadi misalnya kayak gitu, mau nggak seandainya teman-teman ini misalkan punya adik, punya kakak, punya saudara, punya teman, tapi diperlakukan sama. Teman-teman rela nggak? Nah, itu pertanyaan juga ke diri sendiri gitu ya. Mau nggak kalau saya punya teman dekat, teman saya diperlakukan kayak gitu gitu. Uh, tapi sekali lagi memang setiap orang mungkin punya value yang beda-beda ya Kak Vina, dan kita nggak Iya, bisa iya, Kak. menyamakan semua orang harus begini, ini boleh, ini nggak boleh. Sekali lagi itu tergantung Anda, tapi apapun yang Anda lakukan, pikirkanlah dampak jangka panjangnya untuk diri Anda dan masa depan Anda sendiri. Gitu. Jadi membatasi sentuhan fisik itu saya sangat setuju banget gitu ya. Kenapa? Karena ya itu tadi, hari ini A, besok jadi B, besok jadi C, selalu akan kayak gitu. Progres nambah terus. Gitu. Daripada kita sibuk dengan memikirkan masalah sentuhan fisik, kontak fisik, memang semua orang itu butuh kontak fisik, saya nggak bisa memungkiri. Dan kadang kontak fisik itu juga salah satu hal yang juga penting dalam sebuah hubungan gitu ya. Banyak orang yang merasa begitu karena ketika sudah ada kontak fisik kita jadi merasa lebih kayak chemistry-nya tuh ada gitu. Banyak yang ngomong kayak gitu, tapi sekali lagi kita perlu sadar konsekuensi. Sekali melakukan kontak fisik apapun itu bentuknya, ya Anda perlu tanya ke diri sendiri gitu. Ini dampaknya akan bagus nggak untuk saya? Itu penting banget. Nah, ini ada lagi pertanyaan nggak dari Kak Vina nih? Oke, kalau dari sini nggak ada sih, Kak. Dari teman-teman kalau ada yang masih mau Nggak ada nanya, ya? boleh. Oke. Nggak ada sih, Kak. Nah, Kak Vina, sesuai sama tema kita hari ini, jadi Kak Rani tegasin sekali lagi, sebetulnya ada minimal ya, ini minimal banget ya, ada 5 batasan yang patut untuk dijaga bersama dengan pasangan ketika masih pacaran, kalau memang pingin hubungan itu berlanjut ke arah yang lebih serius dan positif gitu ya. Yang pertama kita perlu menjaga batasan akses ke ruang pribadi. Jadi akses ke ruang pribadi itu termasuk sosial media kita, mungkin juga kamar kita, mungkin juga akses ke keluarga kita, mungkin juga akses ke yaitu kontak fisik. Jadi kita perlu menetapkan batasan tentang akses ke ruang pribadi, kehidupan pribadi kita dalam hal apapun juga gitu ya. Banyak juga orang nggak nyaman ya Kak Afina ketika masih pacaran, si pacarnya tuh kepo banget soal pekerjaan si cowoknya atau ceweknya. Banyak orang yang nggak nyaman. Saya pun termasuk orang yang tidak terlalu nyaman gitu. Jadi itu penting banget untuk teman-teman tetapkan batasan yang tegas, bicarakan sejak awal. Saya nggak nyaman kalau kamu terlalu masuk ke area ini, dan ini, misalnya kayak gitu. Terus kemudian kedua, tetapkan batasan tentang permasalahan-permasalahan dalam keluarga gitu. Jadi kadang ya Kak Rani juga ngelihat banyak banget orang-orang itu masih pacaran tapi terlalu pingin ikut campur dalam urusan keluarga pasangannya. Padahal belum tentu semua orang itu nyaman ketika pacar kita tuh ikut campur ya dalam urusan keluarga kita. Jadi teman-teman perlu tetapkan lagi urusan keluarga ini sensitif banget. Jadi sejak awal bicarakan pasangan mestinya sampai di mana, batasannya sampai di mana. Kemudian yang ketiga adalah detail tentang penghasilan dan pengeluaran pribadi. Nah, ini juga tadi ya yang sensitif banget ya Kak Amina. Tentang masalah ekonomi itu hal yang salah satu yang paling sensitif banget, rentan banget untuk setiap orang, teman-teman. Tidak semua orang itu nyaman untuk kita ulik-ulik lebih jauh tentang penghasilannya, tentang pengeluarannya, apalagi ini masih dalam konteks pacaran, belum menikah, teman-teman. Jadi kita perlu tegas sejak awal, mana area yang pasangan kita boleh tahu, mana yang dia nggak boleh tahu, gitu. Kemudian pembahasan tentang mantan ya, kembali lagi ya. Pembahasan tentang mantan itu perlu sensitif banget ya teman-teman ya, jadi hati-hati gitu. Kalau teman-teman nggak mau diulik soal masa lalu, ya udah mendingan nggak usah ngomongin masa lalu ke mantan juga, ke pacar juga gitu kan ya, karena masa lalu nggak ada gunanya untuk dibahas gitu. Dan yang terakhir juga urusan pekerjaan, tadi kayak yang Kak Rani ngomong, jadi ekonomi pekerjaan biasanya tuh sensitif banget, tidak semua orang itu pingin kehidupan pekerjaannya diketahui secara detail sama pasangannya. Bukan berarti dia nggak terbuka,
tapi mungkin memang dia masih menyimpan hal-hal tertentu, memang ada ruangan di mana ketika pacaran kita nggak boleh melewati ruangan itu. Jadi teman-teman mesti sadar, ini sekali lagi masih pacaran, kalau memang pasangan kita nggak nyaman, ya udah stop sampai di situ. Gitu. Nah ini minimal 5 hal yang mendasar banget ya Kak Vina ya. Mudah-mudahan ketika teman-teman menjalankan ini juga hubungan pacarannya lebih sehat, batasannya juga jelas gitu kan. Dan mudah-mudahan juga apa ya lebih konstruktif ya hubungan pacarannya ya. Gitu. Nggak saling nggak nyaman satu sama lain gitu loh. Oke, iya, iya, iya. Setuju banget, Kak. Setuju banget. Ya, intinya tuh dalam sebuah pacaran itu tentunya harus ada, semuanya tuh ada batasannya. Gitu, teman-teman. Yes, Jadi jangan, benar-benar. apalagi untuk yang saat ini yang mungkin lagi pacaran, ataupun yang sedang membangun sebuah hubungan, ingat setiap hubungan itu ada batasannya. Bahkan juga dalam rumah tangga juga ada batasannya. Kalau soal saya loh, Kak ya. Dalam rumah tangga juga ada Yes. batasannya, apalagi pacaran gitu kan. Dan iya, pandai-pandai jaga diri deh gitu. Kalau dari Sina sih Kak, mungkin ya, intinya Ya, dari ya. pacaran itulah tujuan kamu pacaran itu apa gitu. Tujuan kamu pacaran Yes. apa. Kalau misalnya hanya buat main-main aja, banyak kok teman-teman yang lainnya yang bisa buat kita ajak happy-happy bareng, buat ngisi hari-hari kita, sahabat kita pun bisa buat ngisi hari. Tapi kalau Yes. untuk pacaran hanya sebatas have fun aja, hanya buat memuaskan hawa nafsu, aduh kayaknya perlu dipikirkan lagi deh. Bener banget, tadi kalian Yes. sempat bilang kita nggak bisa ngelarang, bener kita nggak bisa ngelarang, karena ya paling hanya bisa kayak ngasih tahu aja gitu kan, apalagi kalau Yes. misalnya Ya. ada yang sering cerita, aku pacarku gini, 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 ya kita nggak bisa dong langsung nyuruh udah putus gitu, nggak bisa gitu Ya. karena mereka yang menjalani gitu kan. Tapi intinya adalah ketika pacaran, apa sih tujuan dari pacaran itu, apa sih tujuan kalian pacaran? Kalau tujuannya memang buat komitmen ke depannya dan membangun sebuah rumah tangga atau membangun ke depannya hal-hal yang lebih baik lagi, ya sudah lanjutkan gitu loh. Jadi jangan hanya sebatas pacaran hanya buat happy-happy aja, karena masih banyak hal-hal di luar sana yang harus dipikirkan. Karena terkadang pasangan juga jadi beban buat kita gitu kan Kak. Ada Ya, pekerjaan, ya, ada benar-benar. permasalahan di pekerjaan, di perkuliahan, tambah lagi ada masalah Betul. dalam hubungan, itu sangat-sangat mempengaruhi. Sangat-sangat Ya. mempengaruhi sekali gitu kan. Akhirnya mood untuk belajar, anak-anak kuliah nih ya, akhirnya mood untuk belajar, Benar. ah ya udah deh, males, Hmm. udah nggak mood nih karena masalah nih. Nah, bisa jadi di hubungan keluarga pun berdampak gitu loh. Karena itu dalam Hmm. sebuah pasangan tadi, dalam sebuah hubungan tadi. Jadi kalau pacaran harus cari orang yang benar-benar memang itu sesuai dengan kriteria kita. Maksudnya sesuai dengan ya ini yang baik buat kedepannya. Ya udah ini kalau misalnya udah tahu nih gak baik, jangan dipertahankan. Karena kalau jadi dipertahankan nantinya jadi racun ya Kak ya. Jadinya nanti Ya, akhirnya jadi benar. mengganggu kayak gitu sih. Mungkin dari Vina itu aja sih Kak. Tujuan itu paling penting, yang pertama adalah tujuan dari pacaran Ya, itu apa. betul Oke. banget ya. Itu juga yang perlu kita highlight juga ya Kak Ina buat teman yang apalagi masih pacaran, menikah aja tetap butuh namanya privacy dan tetap ada rahasia yang dipegang satu sama lain, apalagi kalau masih pacaran. Jadi saya sangat-sangat concern banget sama masalah privacy ya. Kenapa? Karena memang banyak banget anak muda zaman sekarang yang pacaran tapi udah melewati privasi satu sama lain gitu. Nah, ini penting banget untuk tetap teman-teman jaga. Kenapa? Karena kita sadar pacar kita sekarang belum tentu akan jadi pasangan kita selamanya gitu. Yes. Jadi khawatirnya terlalu banyak dia masuk ke dalam kehidupan kita, terlalu banyak hal tentang kita yang dia tahu gitu, belum tentu ketika nanti hubungannya nggak bagus lalu putus dia akan tetap menjaga rahasia itu, belum tentu gitu. Jadi ya sebaiknya Anda tetap menjaga sampai ketika Anda menikah nanti dengan orang tersebut. Ketika menikah pun tetap harus ada yang namanya privacy dan saling menghargai, karena ini percaya di mana ada privacy, batasan yang jelas, disitulah kita bisa saling menghargai satu sama lain. Oke, iya. Iya benar-benar benar. Buat banyak banget ya teman-teman ya, buat teman-teman yang ikut dari awal nih, Ya, ya. kita dapat dapat masukan banyak banget, dapat tambahan lagi ya Kak. Kalau buat Vina secara pribadi, Vina Benar. banget dapat masukan lagi hal-hal mengenai gimana sih pacaran atau batas pacaran tuh yang sehat bagaimana sih. Dan Vina rasa juga teman-teman ini salah satu hal yang bermanfaat banget ya teman-teman, apalagi untuk teman-teman yang mungkin belum menikah, yang masih dalam
proses pacaran saat ini. Nah, ayo coba Ya. dipikirkan lagi ke depannya itu harus apa dan bagaimana gitu. Dan yang paling penting adalah Hmm. hubungan tadi Karani bilang harus ada kasih sayang. Jadi nggak hanya cinta, nggak hanya suka, tapi juga harus ada kasih sayang. Itu paling penting. Dan tentunya harus saling. Menarik Iya dong. banget temanya hari ini Iya, ya. iya. Kapan-kapan ya, next time ya kita lagi. Sekarang ini kepikiran satu tema nih tentang self love ya, Kak Vina. Karena sebelum kita bisa mencintai seseorang, kita perlu belajar apa itu namanya self love. Mudah-mudahan nanti kalau waktunya tepat bisa dibawain ke live Instagram kayak sekarang ini. Dan buat teman-teman yang belum sempat menyimak dari awal sampai akhir tentang live kali ini, teman-teman bisa nonton nanti Kak Rani upload video ini di TV, dan juga nanti Kak Rani bakal upload di channel YouTube Tanya Spasi Kak Rani. Teman-teman masih bisa menyimak, jangan lupa untuk follow dan subscribe juga. Dan kalau ada masukan ide-ide yang menarik, yang menyenangkan gitu kan, ada ide-ide yang pokoknya seru gitu untuk kita angkat di live Instagram atau jadi konten-konten, teman-teman boleh banget DM kok, pasti dibalesin kok, Kak Rani nggak jahat kok, pelit pasti dibalesin gitu. Jadi nanti langsung DM aja, nanti bisa jadi masukan ide untuk kita bawain di live Instagram kayak sekarang. Dan sekali lagi thank you ya buat Kak Rina dan temenin ngobrol jam lebih ini nggak kerasa. Juga buat teman-teman yang udah stay tune dari awal sampai akhir gitu. Mudah-mudahan apapun yang kita bawakan ini tidak membawa dampak negatif untuk Anda, tapi membawa dampak yang positif untuk hubungan Anda, untuk relationship Anda, untuk diri Anda sendiri. Ya, Kak Vina ya. Semoga sehat selalu teman-teman semuanya, tetap jaga kesehatan, tetap semangat di masa pandemi ini. Jangan sampai patah semangat gitu ya, karena semangat itu yang membuat kita tetap sehat dan gembira. Oke? Sukses selalu buat Kak Vina juga. Iya, Kak Vina, sukses terus ya. Kuliahnya lancar terus. Salam buat teman di sana ya. Siap. Thank you juga buat teman-teman Ya, yang sudah thank you. Ya, apa nih? Karena ini DM nggak dibales. Oke, nanti aku balesin. Oke deh. Ya udah, Vina pamit Ya. ya. Thank you ya, Kak Oke, Rani. Kak Vina, thank you ya. Kita kapan-kapan kita ngobrol lagi ya. Sukses terus. Thank you, thank you. Bye-bye teman-teman semuanya. Hai, oke, selamat malam.